Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Sabila dari jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan review jurnal limnologi dengan judul Kajian Tingkat Pencemaran Air di Kawasan Perairan Danau Toba, Desa Silimalombu, Kecamatan Penanrunggu, Kabupaten Samosir. Identitas jurnal. Nama jurnal ini adalah jurnal geografi dengan judul Kajian Tingkat Pencemaran Air di Kawasan Perairan Danau Toba, Desa Silimalombu, Kecamatan Penanrunggu, Kabupaten Samosir. Penulis jurnal ini adalah Dendi Haryanja, Muhammad Rida Syafida Manik, dan Restu. Volume 10, nomor 2, halaman 176 sampai 183 tahun 2018. Langsung saja pada pendahuluan. Danau Toba berperan penting dalam aspek ekologi dan ekonomi. Peran secara ekologi, Danau Toba sebagai habitat organisme tawar. Sedangkan peran secara ekonomi, Danau Toba dimanfaatkan sebagai air minum, penunjang ekonomi masyarakat di bidang budidaya perikanan, industri pariwisata, kegiatan transportasi air, dan masih banyak yang lainnya. Penggunaan keramba jaring apung berpotensi terjadinya penurunan kualitas pada perairan. Hal ini dikarenakan pemberian pakan ikan yang mana menghasilkan limbah organik dan feses yang dapat menumpuk di perairan. Tujuan dari penelitian ini, mengetahui kualitas perairan Danau Toba yang ditinjau dari parameter fisika, kimia, dan biologinya, mengetahui tingkat pencemaran perairan yang ditinjau dari parameter fisika dan kimia dengan metode Storet, dan mengetahui kualitas perairan Danau Toba yang ditinjau dari parameter biologi, kelimpahan fitoplankton, dan indeks keseragamannya. Metode penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di perairan Danau Toba, bertepatan di Desa Silimalombu pada bulan Juli tahun 2017, dengan menggunakan metode progressive sampling. Pengambilan sampel. Pengambilan sampel dilakukan pada 3 stasiun, dengan 3 kali pengambilan. Pengambilan pada waktu pagi, siang, dan sore hari. Tempat analisis yaitu bertepatan di laboratorium biologi. Pengambilan sampel fisika kimia air menggunakan water quality control. Parameter in situ langsung dianalisis di lokasi, sedangkan analisis laboratorium, sampel dimasukkan ke dalam botol sampel dan diberi label. Pengambilan sampel fitoplankton dilakukan dengan menggunakan plankton net. Sampel yang telah didapatkan disimpan ke dalam botol sampel, lalu diberi larutan lugol 3-4 tetes, dan disimpan dalam cool box agar kualitasnya terjaga. Sampel kemudian dianalisis secara ex situ di dalam laboratorium. Aspek ekologi perairan Danau Toba yaitu parameter biotik dan abiotiknya yang akan dibahas secara deskriptif kualitatif sehingga dapat disimpulkan kondisi ekologis perairan Danau Toba. Analisis data untuk kelimpahan fitoplankton dihitung dengan menggunakan rumus APA dari tahun 1989 dan penentuan tingkat pencemaran perairan yang dihitung menggunakan rumus indeks keseragaman Shannon-Wiener dalam Rudianti tahun 2009. Dapat dilihat rumusnya. Kemudian ada hasil dan pembahasannya. Pada tabel hasil pengukuran kualitas perairan Desa Silimalombu, dapat diketahui bahwa parameter yang melewati baku mutu adalah BOD dengan kisaran 0,990 sampai 90,76 mg, COD dengan kisaran 3,093 sampai 283 mg, dan fosfat dengan kisaran 0,01 sampai 0,21 mg. Perairan yang dekat dengan keramba cenderung berwarna lebih semakin hijau dan berbau amis ikan bercampur bau pakan. Nah, dapat dilihat suhu pada perairan tergolong normal dengan suhu berkisar 24-26 derajat Celcius. Nilai kekeruhan tertinggi didapatkan pada pagi hari. Hal ini disebabkan karena banyaknya aktivitas masyarakat pada pagi hari dan pengikisan oleh air di tepi danau. Pada tabel ini dapat dilihat bahwa kandungan DO yang tinggi disebabkan oleh banyaknya aktivitas fotosintesis pada perairan, serta tingginya nilai BOD disebabkan oleh tingginya bahan organik yang tergandung dalam suatu perairan. Nah, di sini terdapat tabel jumlah fitoplankton. Hasil pengukuran fitoplankton dapat dilihat hasil analisis fitoplankton terdapat 4 kelas, yaitu Xerosophyta, Chlorophyta, Pyrophyta, dan Rhodophyta.
Dan dari hasil pengukuran fitoplankton tersebut, fitoplankton yang mendominasi pada perairan Danau Toba ini adalah dari divisi Chlorophyta yaitu Oocytes sp. Nah, dilihat dari diagram kelimpahan fitoplankton perairan, fitoplankton pada perairan ini digolongkan pada tingkat kesuburan antara sedang dan tinggi berdasarkan kriteria Sugianto tahun 1994. Nah, dapat dilihat juga tabel penentuan status mutu air berdasarkan metode Storet. Kriteria status mutu air berdasarkan metode Storet, perairan Danau Toba ini termasuk ke dalam kelas C atau status mutu air yang sedang, tercatat tingkat pencemarannya sedang. Di sini juga ada tabel kriteria kelimpahan fitoplankton. Kriteria perairan berdasarkan kelimpahan fitoplankton yang dikriteriakan menurut Sugianto tahun 1994 dapat dilihat dari kelimpahan fitoplanktonnya bahwa tingkat kesuburan perairan Danau Toba ini termasuk ke dalam kategori subur. Nah, kesimpulannya, jadi kualitas perairan Danau Toba di Desa Silamalombu ini tergolong tidak baik adalah pada pengukuran warna, bau dan rasa, BOD, COD, dan fosfat pada perairannya. Sedangkan yang tergolong baik yaitu suhu, kekeruhan, pH, amonia, dan nitratnya. Kualitas perairan Danau Toba di Desa Silamalombu ini ditinjau dari baku mutu perairannya dengan metode Storet termasuk ke dalam kategori C atau kondisi tercemar sedang. Sedangkan tingkat kesuburan perairan Danau Toba yang ditinjau dari kelimpahan fitoplankton termasuk dalam kategori subur. Dan jika dikategorikan pada tingkat pencemaran melalui indeks keanekaragaman, maka perairan termasuk ke dalam kategori tercemar sedang. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Semoga dapat menjadi pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.